Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini semuanya? Sehat semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, di pertemuan kita hari ini kita melanjutkan, pembahasan kita yang kemarin ya. Kalau kita kemarin sudah belajar untuk menjurnal ya teman-teman ya, untuk menjurnal siklus akuntansi perusahaan dagang. Teman-teman sudah belajar bagaimana menjurnal transaksi dari metode perpetual dan juga periodik. Nah, sekarang teman-teman belajar untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan jurnal yang kemarin teman-teman sudah buat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hari ini kita akan belajar menyusun ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian dari neraca saldo itu kita akan susun laporan keuangan. Nah, prinsipnya untuk siklus akuntansi perusahaan dagang itu sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS, teman-teman. Hanya untuk perusahaan dagang teman-teman kemarin sudah lihat ya perbedaannya ya, yaitu ada di penyusunan laporan laba rugi. Kalau perusahaan dagang itu ada penghitungan harga pokok penjualan ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman akan praktik sendiri setelah ini ya, teman-teman akan praktik sendiri. Hanya sebelumnya teman-teman silahkan simak video ini untuk mempelajari bagaimana alur penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nah, kemarin kalau teman-teman sudah belajar menjurnal, jurnal dari transaksi itu kita jurnal, kemudian langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar ya teman-teman ya. Nah setelah posting teman-teman akan pindahkan saldo-saldo tersebut ke neraca lajur. Nah kemudian di akhir periode ada yang namanya jurnal penyesuaian teman-teman. Jurnal penyesuaian ini untuk mencatat transaksi yang membutuhkan penyesuaian. Contohnya adalah misalnya pemakaian beban perlengkapan ya, kemudian penyusutan. Nah itu timbul hanya di akhir periode. Jadi jurnal ini dibuat setelah akhir periode, misalnya kalau periode penyusunan laporannya setahun, ya di akhir tahun teman-teman. Kalau misalkan penyusunan laporannya triwulan atau semester 6 bulan ya, itu di akhir periode triwulan atau di akhir per 6 bulan. Jadi jurnal ini tidak dibuat per bulan teman-teman. Nah, apa saja jurnal penyesuaian yang ada di akuntansi dagang ya? Kurang lebihnya sama teman-teman. Jadi yang pertama ada beban penyusunan aset tetap. Jadi aset tetap itu nilainya menyusut setiap periode. Nah, setiap periode kita akan catat penyusutannya. Jurnal pencatatannya adalah yang pertama teman-teman debit, beban penyusunan aset tetap ya, dicatat di debit, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Yang masuk laba rugi adalah akun beban teman-teman ya, kemudian akumulasi penyusutan aset tetap akan masuk ke neraca menjadi pengurang aset tetap. Jadi nanti jangan terbalik teman-teman ya untuk memasukkan akunnya ya teman-teman ya, yang beban menjadi komponen laba rugi, yang akumulasi penyusutan masuk ke neraca menjadi pengurang aset tetap. Oke, kemudian yang kedua ada beban pemakaian perlengkapan. Jadi kalau misalnya teman-teman beban perlengkapan itu jenisnya misalnya ATK ya. Nah, kemudian kita tidak tahu ya setiap pemakaian ATK kita tidak catat. Ya, kemudian kita baru catat di akhir periode teman-teman. Jadi misalnya kertas ya, di awal periode perusahaan punyanya misalnya 10 rim kertas. Nah, kemudian setiap pakai kertas kan tidak dicatat teman-teman ya, karena nilainya terlalu kecil. Nanti kita catat di akhir periode ya, menjadi jurnal penyesuaian teman-teman. Nah, misalnya di akhir periode tinggal 5 kertas, 5 rim, sorry, 5 rim. Berarti ATK tadi yang dipakai berapa teman-teman? 10 rim dikurangi 5 rim. Nah, jumlah yang dipakai itu yang kita masukkan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada nanti di akhir periode tersisa nilai perlengkapan, misalnya ada nilai perlengkapan 10 juta misalnya, dari awalnya 20 juta, berarti yang kita masukkan ke jurnal penyesuaian adalah perlengkapan yang sudah dipakai teman-teman ya. 20 juta kurangi 10 juta, berarti yang kita masukkan adalah yang 10 juta.
Atau supaya contohnya jelas jangan 10 juta, misalnya 8 juta dari saldo awal, misalnya saldo awal perlengkapan 20 juta di awal periode. Kemudian, ada informasi bahwa nilai perlengkapan tersisa di akhir periode 8 juta. Berarti yang teman-teman jurnal bukan, yang 8 juta teman-teman, atau bukan yang 20 juta. Jadi dikurangi dulu, 20 dikurangi 8 sama dengan 12 juta. Nah, itu nilai yang teman-teman masukkan di jurnal penyesuaian. Jadi ini untuk mencatat pemakaiannya teman-teman ya, bukan sisanya, pemakaiannya. Jadi sekali lagi, pemakaiannya dimasukkan di jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah yang debit, beban pemakaian perlengkapan, atau teman-teman bisa tuliskan beban perlengkapan di debit ya. Nilainya tadi misalnya 12 juta. Kemudian, kreditnya adalah perlengkapan, oke. Nah, itu tadi nanti kalau perlengkapannya kita posting ya, nilainya akan menunjukkan nilai sisanya. Jadi kalau misalkan di buku besar saldo awalnya 20 juta, kita masukkan posting dari jurnal penyesuaian 12 juta, maka nilainya sesuai dengan informasi yang diberikan tadi bahwa sisa perlengkapan di akhir periode menjadi 8 juta. Gitu ya teman-teman ya. Jadi keyword-nya jurnal ini diisi jumlah perlengkapan yang terpakai, bukan yang tersisa ya teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ada beban sewa. Jadi kalau misalkan kita bayar premi asuransi atau sewa ya, atau biaya yang dibayar di muka yang biasanya, biaya itu biasanya kita bayarkan di awal periode, misalnya sewa gedung untuk 1 tahun. Nah, atau untuk 5 tahun teman-teman. Nah, yang kita catat ya, itu adalah beban sewa untuk tahun ini saja atau untuk periode ini saja. Ya, jadi bukan keseluruhan biaya sewa, misalnya untuk sewa 5 tahun kita masukkan di laba rugi tahun ini, tidak ya teman-teman ya. Yang kita masukkan adalah biaya sewa untuk tahun ini saja atau periode ini saja. Sehingga, kita jurnal beban sewa gedung atau kendaraan atau pabrik, tergantung case-nya apa nanti ya teman-teman ya, di debit. Kemudian kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, yang kita masukkan nilainya yang mana teman-teman? Yang biaya sewa tahun ini saja teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada informasi bahwa Eee, biaya sewa untuk, tahun ini misalnya 5 juta, maka kalau misalkan sewa dibayar di mukanya ada 12 juta, maka yang kita masukkan yang 5 juta teman-teman, yang tahun ini saja, oke. Kemudian, yang selanjutnya adalah ada beban gaji yang belum dibayar. Jadi kalau misalkan di akhir bulan teman-teman, perusahaan mau bayar, gaji karyawan ya, dia gaji karyawan bulan misalnya Januari, tapi misalnya kita di akhir Januari kita mau bikin laporan teman-teman. Nah, padahal biasanya gaji ditransfer ke rekening, pegawai masing-masing itu di awal bulan. Tapi beban gaji itu sudah menjadi beban gaji bulan ini teman-teman ya. Sehingga walaupun kasnya belum dikeluarkan, ingat kembali bahwa kita menggunakan, basisnya adalah accrual ya, jadi kita catat transaksi berdasarkan kejadian, bukan pada kas yang keluar ya. Walaupun kasnya belum dikeluarkan, kita catat transaksi tersebut ya, dengan mendebit beban gaji, jadi akun, debitnya adalah beban gaji, kemudian kreditnya adalah hutang gaji. Hutang gaji ya teman-teman karena belum mengeluarkan kas, kasnya belum dikeluarkan, belum dibayarkan. Nah, nanti pada saat awal periode, jurnal ini akan berubah menjadi kalau misalkan beban gajinya dibayarkan di awal bulan gitu ya, jurnalnya bukan lagi kita tidak lagi mencatat beban gaji teman-teman, karena itu beban gaji bulan Januari ya, bukan bulan Februari. Sehingga kita hanya mencatat pencairannya, yaitu hutang gaji, sebanyak misalnya 10 juta pada kas ya, kasnya dikredit, gitu ya teman-teman ya. Jadi di periode berikutnya kita tidak mencatat lagi beban gaji, oke. Kemudian untuk, yang terakhir ada beban asuransi. Jadi ini mirip dengan beban sewa teman-teman, jadi dia premi asuransi biasanya kita bayarkan di muka sekaligus ya, bisa tahunan, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun teman-teman. Nah yang kita akui adalah beban asuransi pada tahun ini saja. Ini mirip dengan
biaya sewa tadi teman-teman. Hanya debitnya teman-teman ganti dengan beban asuransi, debit, kemudian kreditnya adalah asuransi dibayar di muka, gitu ya teman-teman ya. Basically sama dengan waktu kita belajar, jurnal penyesuaian pada siklus akuntansi jasa. Semuanya sama teman-teman. Nah yang membedakan di, akuntansi perusahaan dagang ada satu jurnal tambahan penyesuaian untuk pencatatan HPP di akhir periode. Jadi teman-teman ini kemarin sudah teman-teman pelajari juga ya pada waktu belajar periodik dan perpetual. Nah untuk metode periodik ada satu lagi tambahan jurnal penyesuaian untuk mencatat harga pokok penjualan, oke. Kalau yang di perpetual tidak ada teman-teman, ini hanya yang metode periodik. Ya, jadi kalau metode perpetual kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaian untuk HPP karena HPP-nya gimana teman-teman yang perpetual? Sudah dicatat setiap ada transaksi penjualan atau pembelian. Jadi kita tidak perlu lagi mencatat HPP. Nah, untuk jurnal, penyesuaian untuk mencatat HPP ini di akhir periode teman-teman. Jadi debitnya adalah persediaan barang dagang yang nilainya akhir periode ya teman-teman, akhir bulan atau akhir tahun ya. Pokoknya, persediaan barangnya yang debit kita patokannya yang akhir. Oke, kemudian, didebet lagi potongan pembelian jika ada ya, potongan pembelian debit, kemudian harga pokok penjualan juga debit. Kemudian kreditnya adalah pembelian, dikredit semuanya, nilai pembelian satu periode itu, ya misalnya 1 bulan atau 1 tahun, dikredit semuanya teman-teman. Kemudian, kreditnya lagi adalah persediaan barang dagang, tapi nilainya yang awal periode atau awal bulan atau awal tahun tergantung periodenya apa nanti ya, awal. Jadi, dikredit ya. Ini sudah kemarin teman-teman pelajari ya, ini saya hanya mengingatkan kembali bahwa untuk, eee jurnal penyesuaian ya di akuntansi perusahaan dagang ada satu tambahan lagi untuk mencatat HPP. Ya biasanya ini nanti diberikan informasinya ya, misalnya persediaan barang dagang awal bulan misalnya 15 juta, kemudian persediaan barang dagang di akhir bulan misalnya 20 juta. Nah yang 15 juta itu nanti dimasukkan bagian kredit ya, yang 20 juta nilai yang akhir dimasukkan di bagian debit, oke. Kemudian untuk jurnal penutup selanjutnya ya, jurnal penutup seperti biasa teman-teman pada saat kemarin siklus akuntansi jasa kita sudah pelajari ini. Jadi menutup semua akun pendapatan, kalau di akuntansi dagang berarti dia penjualan ya, ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi teman-teman masih ingat kenapa kita harus menutup jurnal apa, akun apa yang ditutup? Jadi akun yang ditutup adalah akun nominal ya teman-teman, akun bantu, yaitu pendapatan dan biaya. Kalau di dagang berarti nggak ada pendapatan ya, berarti penjualan dan biaya dan juga HPP teman-teman. Ya, jadi ini fungsinya untuk mengenolkan kembali posisi akun buku besar pada saat nanti awal periode, sehingga nilainya menjadi nol kembali ya. Jadi saldo rekening akun nominal tidak terbawa ke periode selanjutnya. Ya, tidak seperti misalnya kas, hutang, piutang, aset itu tidak ditutup teman-teman karena nilainya terbawa ke periode selanjutnya ya. Oke, yang pertama kita menutup semua akun penjualan. Jadi penjualan nilainya yang tadinya kredit teman-teman debit semuanya, kemudian, kita masukkan ke ikhtisar laba rugi. Ya, di kredit. Nah, kemudian, setelah kita menutup akun pendapatan atau penjualan, kita menutup akun beban, teman-teman ya, akun beban. Nah, akun beban kebalikannya teman-teman, kalau beban itu saldonya di debit, berarti kalau dia ditutup, dipindahkan semuanya, di kredit teman-teman. Debitnya apa? Debitnya ikhtisar laba rugi. Ya, kemudian yang di kredit apa saja? Ada HPP, kemudian ada beban-beban semua macam beban teman-teman, kecuali beban hidup ya teman-teman ya. Jadi masuk semuanya ya, beban iklan, pemasaran, beban gaji,
beban, sewa semuanya masuk ya, di kredit semuanya. Oke. Kemudian setelah kita menutup akun beban, selanjutnya kita menutup akun ikhtisar laba rugi itu sendiri ya, ke akun laba ditahan. Jadi ikhtisar laba rugi itu tadi kan perkiraan laba rugi kita setelah kita dapatkan totalnya dari selisih penjualan dan beban, kemudian nilai selisihnya itu ya kita pindahkan ke akun laba ditahan. Jadi ikhtisar laba rugi kita debit, kemudian laba ditahan kita kredit. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun dividen ke akun laba ditahan. Jadi dividen ini dia adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham ya teman-teman atau kepada pemilik ya. Nah, dividen ini sifatnya mengurangi laba ditahan, maka laba ditahan adalah didebet, kita debet ya teman-teman ya. Kemudian, selanjutnya kita kredit dividen. Jadi dividen itu normalnya dia didebet, kalau kita mau mengenolkan dividen berarti kita harus kredit seluruhnya nilai dividen ya, kita kreditkan semuanya. Oke, sampai sini teman-teman pahami dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, pembahasan praktik untuk menyusun laporan keuangan, dengan kasus yang kemarin saya contohkan teman-teman di PPT saya yang kemarin, yaitu kasusnya PT Jaya Makmur. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar menjurnal teman-teman ya, jurnalnya seperti, kemarin ya kita buka lagi kembali. Jadi saya menggunakan kasus yang sama supaya nanti teman-teman paham alurnya, bagaimana, cara menyusun laporan keuangan sejak dari jurnal transaksi. Oke. Nah kemudian saya tambahkan informasi teman-teman, untuk neraca awal PT Jaya Makmur posisinya adalah seperti ini ya, teman-teman lihat, jadi kas ada 72 juta dengan total debitnya adalah 434 juta dan kreditnya 434 juta. Balance ya teman-teman ya. Nah ini adalah neraca saldo. Ya, neraca awal ya, posisi awal, PT Jaya Makmur. Kemudian kemarin ya, ini transaksi yang kemarin teman-teman ya, transaksi yang kemarin. Sudah kita jurnal. Nah, kemarin masih ingat jurnalnya seperti ini saya tampilkan kembali ya teman-teman, kemarin kita sudah mengerjakan bersama jurnal ini. Nah, kemudian saya tambahkan lagi informasi ayat jurnal penyesuaian. Jadi, di case-nya PT Jaya Makmur ada informasi nilai persediaan pada tanggal 1 April itu nilainya 16.200.000. Berarti kalau tanggal 1 dia persediaan awal atau akhir teman-teman? Oke, persediaan awal ya. Jadi 1 April ini persediaan awal, nilai persediaan awal. Kemudian setelah dilakukan stok opnam pada tanggal 30 April diperoleh nilai persediaan sebesar 42.200.000. Berarti ini adalah persediaan akhir karena diketahui setelah dilakukan perhitungan fisik atas persediaan atau stok opnam. Oke, kemudian informasi selanjutnya ada perlengkapan kantor yang tersisa. Nah, ini yang tersisa teman-teman ya, jadi jangan terjebak ya teman-teman ya. Ini tersisa di akhir bulan adalah 18 juta, bukan yang terpakai. Kalau nilai yang terpakai berarti berapa teman-teman? Berarti kita kurangkan dulu dengan saldo awalnya berapa, gitu ya. Jadi yang kita jurnal adalah nilai perlengkapan yang terpakai. Ingat kembali yang terpakai teman-teman ya, bukan yang tersisa, oke? Nah, kemudian ada nilai penyusutan aset tetap adalah 2.500.000. Kalau ini gampang ya, ini tinggal kita masukkan ke jurnal ya, berarti beban penyusutan pada akumulasi. Oke, kita lihat jurnal penyesuaiannya teman-teman. Jadi seperti ini ya, persediaan barang dagang akhir. Nah, yang akhir ini kemarin sudah kita kerjakan juga ya teman-teman ya. Yang akhir adalah 42.200.000, kemudian ada potongan pembelian 2 juta. 2 juta dari mana itu? Dari jurnal ya. Kemarin perhatikan kembali ya, di sini ya ada potongan pembelian ya. Potongan pembelian 2 juta di transaksi tanggal 12 ini ya. Jadi ini datanya dari yang kemarin sudah kita bikin teman-teman ya. Dikonekkan ya teman-teman ya, dikonekkan dari slide PPT saya yang kemarin, oke. Kemudian harga pokok penjualan, nah ini kita hitung dulu nanti ya. Nah di kreditnya adalah persediaan barang dagang akhir ya.
Sorry ini bukan akhir ya teman-teman, ini awal, ini tipu ya teman-teman ya, ini awal. Ya awalnya di, kredit ya sebesar 16.200.000, kemudian pembeliannya kita kredit 61 juta, sehingga dari sini kita ketemu harga pokoknya 33 juta. Dari mana? Dari 16.200 kita tambahkan dengan 61 ya, kemudian kita kurangi dengan debitnya ya 42.200.000 dan juga 2 juta. Oke, sehingga ketemu harga pokok penjualan di debit. Teman-teman silahkan sambil menghitung ya, membuktikan, hitungan saya itu benar atau salah. Kalau ada yang salah nanti dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, kemudian ayat jurnal yang kedua adalah perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan adalah 18 juta. Teman-teman kita lihat dulu posisi awal perlengkapan berapa ini? 26.800 ya. 26.800. Oke. Kemudian ada pembelian berapa teman-teman? Di sini perlengkapan 2.500.000. Oke, kita tambahkan teman-teman 26.800 ditambah transaksi dari tanggal 6 April yaitu 2.500.000. Berarti nilai perlengkapan berapa teman-teman? 29.300. Ada jurnal lain lagi nggak yang menambah perlengkapan? Ada jurnal pembelian perlengkapan nggak di bulan April ini? Perhatikan teman-teman, ada jurnal lain lagi nggak untuk perlengkapan? Tidak ada ya, sudah ya. Jadi tanggal 6 saja ya. Oke, sehingga, kalau di akhir periode perlengkapannya tinggal 18 juta, berarti terpakai berapa teman-teman? Jadi kita awalnya punya 29.300, di akhir periode ada sisanya 18 juta. Oke, berarti yang terpakai berapa teman-teman? Kita kurangi ya. Jadi dari perlengkapan yang kita punya dikurangi dulu dengan nilai sisanya di akhir periode 18 juta. Berarti terpakainya adalah 11.300.000 teman-teman. Nah, nilai 11.300.000 ini yang kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Ingat kembali bukan yang 18 juta atau bukan yang 29.300.000 ya. Ini berpotensi menjadi jebakan Batman ya teman-teman ya kalau nggak teliti ya. Oke, jadi nilai perlengkapan ingat kembali yang terpakai. Berarti kita kalau ada informasi yang tersisa berarti kita kurangkan dulu dengan saldo awalnya. Oke. Nah, berarti, beban perlengkapan kita debit 11.300.000, kemudian perlengkapan kantor kita kredit 11.300.000 teman-teman, oke. Nah, kemudian jurnal penyesuaian yang ketiga gampang sekali ya, dia hanya mencatat biaya penyusutan aset tetap, berarti beban penyusutan 2.500.000, akumulasi penyusutan aset tetap 2.500.000. Oke, teman-teman kita sudah selesai membuat jurnal penyesuaiannya, sehingga kita mau masukkan, nilai ini ya, nilai jurnal penyesuaian ini ke dalam neraca lajur. Nah teman-teman, saya sertakan juga worksheet untuk PT Jaya Makmur dalam bentuk Excel. Teman-teman silahkan mendownload dulu ya dari Kulino ya, worksheet-nya. Di situ saya sudah sediakan, neraca awal, jurnalnya baik yang periodik maupun yang perpetual, kemudian neraca lajurnya tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman buka worksheet-nya yang file Excel ya. Kenapa ini ada daftar saldo, ini dari mana, itu ada hitungannya di Excel teman-teman, nanti perhatikan buka filenya di Excel ya teman-teman ya. Nah, teman-teman daftar saldo ini adalah daftar yang dari buku besar. Buku besarnya juga sudah ada di Excel. Teman-teman buka di sheet buku besar. Oke, itu sudah saya posting. Nah, saldonya tampil seperti ini teman-teman ya. Saldonya tampil seperti ini, kita pindahkan ke neraca lajur di bagian daftar saldo. Ya, semua yang akun buku besar kita pindahkan ke daftar saldo. Kemudian yang kolom penyesuaian kita isi dari jurnal penyesuaian yang sudah kita bikin tadi ya. Yang ini ada 3 ya, kita masukkan ke kolom penyesuaian seperti biasa ya.
Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian berarti kita hitung saldo bersihnya ya setelah penyesuaian. Jadi kalau misalkan akun yang debit, misalnya ini kas ya, berarti, kas, akun daftar saldonya di debit, ditambah saldo jurnal penyesuaian yang bagian debit, kemudian dikurangi yang kredit, itu kalau akunnya debit. Kebalikannya kalau yang kredit, berarti teman-teman tambahkan dari daftar saldo yang kredit, ditambah jurnal penyesuaian yang kredit, dikurangi yang debit kalau ada, kalau nggak ada biarkan saja ya. Sehingga, muncul saldo setelah penyesuaiannya seperti ini teman-teman. Nah, di kolom penyesuaian karena tadi kita sudah menghitung harga pokok penjualan, menjurnal harga pokok penjualan di kolom penyesuaian, maka dia tampil ya, HPP-nya tampil di kolom penyesuaian. Kemudian kita tampilkan ulang dia di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang tadinya daftar saldonya tidak ada. Jadi ini untuk yang periodik ya teman-teman ya. Yang perpetual, tidak saya contohkan, tapi step-nya sama, tahapannya sama teman-teman. Jadi saya contohkan yang periodik dulu. Kenapa? Karena periodik ini ada perhitungan HPP-nya ini ya, jadi supaya teman-teman paham. Kalau yang perpetual kan hanya menjurnal seperti biasa ya, jadi tidak, membuat jurnal penyesuaian untuk HPP-nya. Jadi saya contohkan yang periodik. Oke, kemudian setelah itu kita pilih-pilih akun, kita masukkan mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk laporan posisi keuangan. Yang masuk laba rugi masih ingat teman-teman, jadi penjualan dan beban saja ya. Jadi semua akun beban masuk ya. Yang dividen bagaimana? Dividen masuk kelompok neraca atau posisi keuangan, dia tidak masuk ke laba rugi karena dividen itu bagian modal teman-teman, dia mengurangi laba ditahan, oke, berarti dia komponen ekuitas ya. Nah, teman-teman perhatikan di baris yang paling bawah yang saya cetak merah itu ya, saya tulis dengan, warna merah ini ya, ini adalah laba atau rugi usaha. Oke, laba atau rugi usaha. Ini kalau di posisinya di neraca lajur teman-teman, kalau dia posisinya, kredit, artinya adalah debitnya lebih besar, berarti dia sebenarnya rugi teman-teman. Jadi ini PT Jaya Makmur ini rugi teman-teman ya. Jadi, dia debitnya lebih besar. Artinya apa? Artinya biayanya lebih besar daripada penjualan, penjualannya kredit. Dia rugi teman-teman ya. Jadi posisinya dia kalau di neraca lajur di kredit karena untuk menyeimbangkan atau membalanskan saldo akhir ini. Oke? Nah, kemudian di laporan posisi keuangan tampil ya posisi dia yang sebenarnya ya, jadi dia debit. Kalau laba itu saldo normalnya kredit ya teman-teman, kalau rugi di debit. Jadi dia 16.240 ini dia rugi teman-teman. Ya dia posisinya tampak saldo normalnya di debit, oke. Nah teman-teman perhatikan kembali ya worksheet-nya dibuka di file Excel ya, itu saya sajikan perhitungannya. Ini saya hanya terangkan secara ringkasnya saja ya. Jadi teman-teman, memperhatikan membuka file worksheet Excel ya, saya sudah upload di Kulino, oke. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan neraca lajur, kita selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, kalau sudah neraca lajurnya sudah siap teman-teman, untuk menyusun laporan keuangan sangat mudah, karena kita hanya memindahkan saldo yang dari neraca lajur ke dalam format atau dalam bentuk laporan keuangan. Jadi yang pertama kita susun adalah laporan laba rugi ya. Jadi penjualan dikurangi isinya penjualan dikurangi beban. Jangan lupa untuk, metode periodik ya, metode periodik berarti kita harus susun laporan harga pokok penjualannya terlebih dahulu karena kita tidak ketahui secara langsung ya, seperti halnya kalau kita gunakan metode perpetual, oke. Nah, penjualan 76 juta, potongan penjualannya ada 1.440.000, kemudian penjualan bersihnya berarti 74.560.000 dikurangi ya teman-teman ya, potongan itu namanya diskon. Kemudian harga pokok penjualannya kita hitung dengan persediaan awal, ditambah pembelian, kemudian dikurangi dengan potongan pembelian, ini namanya barang tersedia di
jual, kemudian baru kita kurangi dengan persediaan akhir, ketemu 33 juta teman-teman untuk HPP, sehingga kita kurangkan penjualan bersih dengan HPP itu adalah laba atau rugi kotor. Kalau ini baru laba kotor ya teman-teman, baru setelah itu kita kurangkan dengan beban operasional. Formatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah format standar ya. Nah, semua beban kita masukkan, kemudian kita perhatikan teman-teman ternyata total beban operasionalnya ada 57.800. Laba kotornya berapa teman-teman? 41 juta. Bebannya berapa? 57 juta. Sehingga apa teman-teman? Berarti lebih banyak bebannya. Oke, dia lebih banyak bebannya sehingga posisi di sini adalah rugi ya. Sehingga ini tandanya minus ya teman-teman ya. Dia rugi sebesar 16.240. Nah, ini untuk laporan laba rugi teman-teman. Selanjutnya kita susun laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas di sini dia komponennya apa saja? Dia punya modal saham, dia punya laba ditahan, kemudian ada total ekuitas, yaitu modal saham ditambah laba ditahan. Perubahannya disebabkan oleh rugi usaha 16.240, berarti dia dikurangi ya. Kemudian dividennya, nah ada dividen teman-teman di neraca lajur, ya, di neraca lajur ada dividen 25 juta. Ini ya, sehingga ini masuk ke laba ditahan, dia menjadi pengurang laba ditahan. Sehingga saldo akhir laba ditahan menjadi 9.760 dengan modal saham tidak ada perubahan ya. Perubahannya hanya di laba ditahan disebabkan oleh laba usaha atau rugi usaha, kemudian dividen ya. Kalau perubahan di modal saham itu apa saja? Ada yang tahu modal saham itu berubahnya karena apa? Kalau misalnya ada yang penarikan modal, berarti investor menarik kepemilikan sahamnya, itu berarti nanti ada perubahan modal saham atau ada penyetoran modal saham tambahan ya. Jadi dia kebalikannya, dia nambah setoran modal saham, ada investor baru atau investor lama yang menambah kepemilikannya sehingga nanti di sini ada perubahan ya. Karena ini enggak ada transaksi tersebut, berarti modal sahamnya tetap, oke. Nah, kemudian saldo ekuitas akhirnya menjadi 159.760, yaitu dari modal saham 150 juta ditambah 9.760. Oke. Kemudian saldo dari ekuitas ini akan kita bawa ke neraca, teman-teman, ya. Nah, dari sini kita susun ya, ini dari mana angkanya? Dari neraca lajur yang sudah kita buat tadi ya. Teman-teman perhatikan file worksheet Excel-nya ya. Nah, ada hutang bank, ekuitasnya teman-teman perhatikan kita pakai yang setelah perubahan ya. Jadi dari laporan perubahan ekuitas ini kita bawa saldonya ini ya 150 dan 9.760 kita masukkan ke bagian neraca yang modal saham ya 150 juta, yang laba ditahan ya 9 juta ya, sehingga total ekuitasnya adalah total ekuitas setelah perubahan ya. Jadi kita ambil dari laporan perubahan ekuitas ya, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya menjadi 345.760.000. Ini sudah balance ya teman-teman ya dengan total asetnya. Nah, sekarang teman-teman pahami kembali ya sambil buka file worksheet-nya yang Excel, pahami kembali hitungan saya di situ ya. Setelah ini teman-teman tugasnya adalah membuat laporan keuangan, tugasnya adalah melanjutkan. Yang kemarin teman-teman tugasnya jurnal ya, sudah semua ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mengerjakan semua ya jurnalnya ya. Nah, dari jurnal yang teman-teman sudah bikin itu, teman-teman posting ke buku besar, kemudian dilanjutkan membuat neraca lajur dan menyusun laporan keuangan. Jadi kemarin kan teman-teman kasusnya adalah PT Primaniaga ya di buku halaman 141. Nah, teman-teman lanjutkan tugas itu hingga jadi laporan keuangan. Saya siapkan template-nya, saya siapkan lembar kerjanya. Jadi teman-teman nanti membuat laporan keuangannya menggunakan Excel, tidak tulis,
tangan. Jurnalnya adalah menggunakan jurnal yang ada di Excel teman-teman, jadi sudah yang, saya betulkan ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman masih ada yang salah-salah menjurnal, jadi teman-teman jurnalnya pakai yang sudah saya kerjakan di Excel, ya. Saya sudah membuat jurnal untuk PT Primaniaga, sehingga nanti teman-teman cocokkan ya, bandingkan dari jurnal yang teman-teman sudah bikin itu masih salah atau sudah benar, ya. Nah, dari situ teman-teman nanti, dari jurnal yang sudah ada di Excel teman-teman posting, sudah saya siapkan, template-nya ya, sudah saya siapkan akunnya ya untuk buku besar di sheet buku besar. Nah, dari situ kalau misalkan ada akun yang belum ada, ya teman-teman tambahkan sendiri ya. Kemudian setelah buku besar teman-teman nanti membuat neraca lajur, sudah saya siapkan juga teman-teman. Nah, enak sekali ya, wah enak ya pokoknya wis jos gandos ya. Teman-teman, tinggal membuat neraca lajur. Nah, laporan keuangannya sudah saya siapkan template-nya teman-teman di, lembar kerja Excel, oke? Jadi teman-teman membuatnya di Excel yang setelah disediakan. Untuk jurnalnya hanya yang metode periodik saja. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan di grup atau bisa langsung ke saya. Oke, terima kasih telah menyimak video dari saya teman-teman. Selamat beraktivitas kembali, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.